Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqwallazi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala bentuk pujian, sanjungan dan juga penyerahan diri kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita, menempatkan diri kita di satu tempat yang Allah sediakan dikhususkan kepada manusia, yaitu berupa dunia, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Makanya segala potensi kehidupan kita mari kita arahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa sisa sedikit pun, karena memang harapan kita itu bahagia juga sebahagia-bahagianya, tidak cuma bahagia sesaat saja. Ya, maka orang yang mencurahkan kehidupannya seluruhnya, potensinya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan memberikan balasan dengan balasan yang melimpah, ya, berupa kehidupan yang membahagiakan, yaitu di jannah, dan tidak lupa juga di dunia. Karena memang dunia ini adalah tempat untuk berlangsungnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin pun diberikan rasa gembira, rasa senang, walaupun bagi orang lain mungkin memandang penuh dengan penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang merasakan, orang-orang yang beriman, karena memang dikaruniai hati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang dipenuhi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita bersolawat, karena solawat ini juga masuk di dalam sisi ibadah kita, bahkan wujud cinta kita kepada Rasul. Salah satunya adalah dengan kita memperbanyak solawat. Ya, di samping solawat itu sendiri adalah kita meneladani apa yang sudah menjadi tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Kaulnya kita ambil, kita tiru, af'alnya, perbuatannya, ya, juga kita bagaimana kita kemudian mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka jangan pernah kita menyepelekan dari sunnah-sunnah yang ada, karena memang ulama kita menyampaikan barang siapa yang kemudian membiasakan diri dengan sunnah-sunnah, maka Allah akan memberikan hikmah, ya, kaulnya diberi hikmah, ya, kemudian kehidupannya diberikan dengan hikmah. Makanya dipenuhi dengan bagaimana dia di dalam kehidupan itu dipenuhi dengan makna, ya, makna. Ketika ucapannya juga ada maknanya, perbuatannya juga ada maknanya. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah walaupun tadi hujan sangat lebat,
Ya, ini wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Memang kita ini sering kadang-kadang merasa kok hujannya lebat sekali, kok ini, kok itu. Padahal Allah itu sudah mengukur semuanya. Ya, kelebatan hujan itu juga sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini membutuhkan yang seperti itu. Cuma kita ini kan tidak tahu. Kita hanya menggerutu, kita hanya kadang-kadang menyalahkan. Padahal kalau menyalahkan kaitannya dengan masalah alam yang sudah menjadi ketentuan bagian yang kita tidak bisa untuk ngotak-atik, maka itu maknanya bahwa kita ini juga sedang tidak berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita hanya doa Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujan itu menjadi hujan yang bermanfaat bagi diri kita, bagi alam ini, ya, bagi seluruhnya. Dan orang-orang yang kemudian dianugerahi dengan hujan ini mendapatkan karunia, ya. Jadi tidak malapetaka. Kalau kita tidak introspeksi kemudian kita hanya menggerutu, khawatir nanti menjadi malapetaka. Yang sebetulnya Allah akan menganugerahi dia itu dengan barokah dari hujannya, tapi karena menggerutu maka Allah membalikkan. Maka hujan itu menjadi penyakit, ya, hujan itu menjadi asbab, kemudian mungkin ada longsor, ada banjir dan lain sebagainya. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan mengkaji, ya, kaitannya dengan saya kemarin sudah menyampaikan nestapa pemburu dunia, ya. Nanti kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ayat-ayat Al-Qur'an sebetulnya Masya Allah luar biasa, dipenuhi dengan ketinggian ilmu di dalamnya. Maka ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang disumberkan atau mencari sumber dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya, makanya kewajiban seorang mukmin dan mukminah yang pertama kali adalah dia harus berilmu dengan ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i sumbernya yang paling pokok adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW berupa hadis, ya. Maka itu sumber yang kedua. Ya, dan sumber yang ketiga dilengkapi yaitu dengan apa? Ijma' para ulama kita atau nanti penjabaran dari para ulama kita. Karena memang ulama kita ini adalah sudah menjadikan kehidupan mereka, seluruh kehidupan mereka itu dihabiskan potensinya untuk apa? Untuk din ini. Ya, makanya Masya Allah ya, luar biasa kalau kita lihat para ulama kita, ya, para ulama kita sebagaimana para a'imah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, ya, dan ada imam-imam yang lain itu Masya Allah ya. Saya membayangkan hari ini beliau ini sudah terbujur kaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmunya beliau ini masih banyak bermanfaat untuk kita semuanya. Bahkan sering sekali dibaca, sering sekali disebut-sebut. Maka berbahagialah, ya, orang-orang yang memiliki karunia yang seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18, ya. Surah Al-Isra itu urutan ke-17, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madkhura. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, ya, wa mangkana yuridul ajilah, itu ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, ya, kehidupan sekarang itu ya kehidupan dunia, karena sekarang itu kita itu hidup di dunia. Makanya disebutkan barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, itu berupa kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam.
dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ya, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ada kata-kata yang tadi saya bacakan, mangkana yuridul ajilah. Ya, ada kata-kata seperti itu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia, ya, ini diterangkan ya bahwa ini menunjukkan tentang karakter sebagian manusia. Karakter sebagian manusia itu ya ini, pandangan dia itu cuma kehidupan sekarang. Ya. Jadi itu kebanyakan manusia. Jadi dia itu hanya bisa memandang apa yang hari ini ada di depannya. Ya, ada di depannya. Ya. Dan ini sudah menjadi karakter sebagian besar. Ya, maka sejarah dari dulu sampai hari ini sama. Ya, sama, kebanyakan mereka ya adalah orang-orang yang memandang seperti itu. Ya, makanya dulu pengikutnya Firaun pun banyak. Karena apa? Mereka hanya memandang kehidupan yang sekarang. Lihat itu loh. Ya. Firaun itu dipenuhi dengan ya, bahkan mereka mengatakan kemuliaan ya. Penuh dengan kemuliaan. Ya. Makanya ini dikatakan bahwa kebanyakan manusia itu adalah seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan bahwa yang ada di dalam benaknya itu adalah kesenangan dunia. Oh ya. Jadi obsesi terbesar manusia itu adalah bagaimana dengan dunia. Ya, bahkan kalau kita memandang tentang apa ya, tentang kehidupan ini kebanyakan. Kadang-kadang kita pun obsesinya masih dunia dan dunia. Kita punya anak juga arahannya kebanyakan orang itu adalah dunia. Nanti dia yang akan membawa mungkin kesuksesan, kemudian kita akan menyandarkan, kadang seperti itu ya. Ataupun orang hari ini bekerja dengan lelah-lelah, pandangannya cuma dunia. Makanya hari ini orang yang ya bahkan sekolah-sekolah yang sudah menjanjikan, kalau ada sekolah kok kemudian sudah pokoknya masuk sekolah sini ya, tapi maaf biayanya besar sekali, tapi nanti semua lulusan itu ditanggung, dijamin bisa kerja. Ya. Makanya orang yang sekolah di situ itu sangat berbangga, bahkan anak itu dileskan, anak itu kemudian dibelikan fasilitas untuk bisa masuk di dalam satu lembaga. Ya, yang menjadikan apa? Dia ditanggung dengan kehidupan dunianya. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Ya. Makanya obsesi-obsesi yang seperti itu pernah ya, Umar bin Khattab ini pernah bertanya kepada sahabatnya ketika berkumpul. Coba ya, sampai-sampai Umar bin Khattab itu pernah mengatakan tamannau itu ya. Beliau mengatakan tamannau. Coba ya, makna ini ya, tamannau itu adalah siapa coba yang hari ini ya punya obsesi tertinggi. Coba antum sampaikan kepada kami gitu. Coba ada enggak yang punya obsesi tertinggi terhadap kehidupan ini. Ya. Maka kemudian mereka itu berobsesi. Cuma para sahabat ini obsesinya memang pandangan mereka ukuran itu ukuran dunia. Ya. Mereka mengatakan ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, sungguh aku punya obsesi yang paling tinggi. Obsesi saya itu adalah saya akan bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh. Ya. Nanti setelah itu aku dapatkan hasil dan hasil itu aku wujudkan berupa emas. Maka emas itu aku kumpulkan dan emas itu nanti memenuhi rumahku. Dan setelah itu aku akan keluarkan untuk apa? Untuk din ini. Aku akan menyumbangkan, aku akan menginfakkan, aku akan mensedekahkan. Ya. Karena apa? Para sahabat itu potensinya ya, karena sudah terdidik ya. Beda kalau hari ini mungkin potensinya sama-sama dunia, ya makanya nantilah yang ini yang membedakan antara kecintaan dunia antara orang-orang solih dengan orang-orang yang tidak solih. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain bahkan saya baca itu ya riwayatnya ini. Sampai ada yang kemudian ada lagi yang berobsesi ada. Mereka mengatakan saya itu akan berobsesi dengan mutiara atau permata. Maknanya dua ini sudah mewakili, gitu ya, mewakili tentang kehidupan dunia. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah mutiara. Maknanya ini adalah dari dua benda yang nilainya sangat tinggi.
Makanya ketika Umar bin Khattab kemudian bertanya lagi, ada enggak dari kalian ini yang punya obsesi lebih tinggi dari ini? Makanya mereka mengatakan, wah, ini obsesi ini sudah paling tinggi. Ya, coba antara emas, kemudian permata hari ini atau mutiara itu, alah sudah. Ini ada enggak hari ini yang menyaing banyak di dalam segi yang hari ini nampak di di pandangan manusia ya. Ya, walaupun ada umpamanya sekarang kan uranium itu kan lebih mahal. Maksud ada orang ya hari ini ya menggunakan, kemudian saya punya di rumah uranium itu banyak sekali. Ya orang lepalah ngeri ya, ngebom mau piye gitu ya. Tapi emas ini rata-rata mereka menggunakan emas. Maka justru Umar bin Khattab ini kemudian menyampaikan, saya punya obsesi lebih tinggi daripada kalian semua. Makanya mereka itu kaget. Apa obsesinya ini? Padahal ini ukuran manusia itu sudah paling tinggi. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan, kalau saya berhasil, saya akan memberikan kepada seluruhnya, tidak tersisa. Ya, seluruhnya itu kepada din ini. Tapi Umar bin Khattab kemudian menyampaikan, sungguh saya punya obsesi yang lebih tinggi daripada itu. Saya akan mengumpulkan ya para pemuda. Ya, sekelas Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ada Maulana Abu Haris dan kemudian pemuda-pemuda yang lain yang kemudian disebutkan oleh Umar bin Khattab. Saya akan mengkaryakan mereka, kemudian mempotensikan mereka dan mereka akan bergerak untuk din ini. Ya, ternyata akhwatifillah ini juga yang menunjukkan bagaimana kemudian bahwa nanti kita semuanya itu adalah disuruh mempersiapkan generasi juga. Ya, satu sisi ya. Tapi ini kita kaitannya dengan tadi ya. Ternyata memang pandangan terhadap dunia ini adalah ya hampir seluruhnya ya, ukuran itu ya, ukuran. Ya. Nah, kemudian Syekh Sulaiman Al-Lahim ya, beliau menyampaikan ayat mangkana yuridul ajilata. Ya, ini kan mangkana yuridul ajilata. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ya, menunjukkan penegasan tentang rendahnya dunia. Ya, kata-kata ini mangkana yuridul ajilah itu menunjukkan tentang rendahnya dunia itu sendiri. Ya, kata-kata itu menunjukkan tentang rendahnya nilai dunia itu sendiri. Ya, dunia itu rendah. Makanya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan orang-orang yang beriman ya, atau para ulama kita adalah bahwa dunia itu adalah memiliki sifat yang rendah. Ya, tapi coba hari ini antum bisa lihat atau kita sendiri kadang-kadang memandang bahwa segala urusan itu nilainya adalah dunia. Ya, jadi dunia itu menjadi urusan sangat penting. Bahkan semuanya hari ini, semuanya. Apalagi dengan hari ini kehidupan yang Masya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan nanti ketika sudah banyak kemudian timbulnya banyak pasar, maka nanti hubud dunya, kecintaan terhadap dunia itu akan semakin tumbuh di dalam hati manusia. Coba kalau banyaknya pasar, jenengan jalan, lihat ini, baca, lihat ini, ya keinginannya pasti jenengan itu belanja dan belanja. Ya, makanya kadang-kadang hari ini kejahatan dan sebagainya itu kemudian timbul. Ya, bahkan harga diri manusia itu dinilai dengan sangat rendah coba. Ya, sangat rendah. Makanya mengatakan orang yang paling hari ini berharga sangat tinggi itu ya orang mukmin. Karena apa? Dia itu tidak mampu untuk dibeli apapun dengan nilai dunia. Itu menunjukkan tingginya kualitas dia. Coba hari ini orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, ya, bahkan sampai kalau di Indonesia itu sampai di UI, ya, Universitas Indonesia bahkan menjadi senat mahasiswa di sana. Tapi ketika diiming-imingi dengan kedudukan, subhanallah, mereka kemudian jatuh. Yang dulunya berkata-kata, ya, menjadi orang yang kemudian di barisan depan ketika dia itu kemudian protes itu ya. Tapi ketika di dunia, bahkan kita sudah mendapati, ya, banyak orang yang seperti itu. Ya, dulu ada salah seorang pimpinan pemuda yang dielulukan ini potensi pemuda yang, tapi hari ini ketika dia ditarik di dalam, ya, menjadi tangan kanannya, menjadi sekjennya, sudah selesai.
Siapa sekarang yang paling? Ya orang mukmin. Makanya dulu bahkan ulama-ulama kita itu mengatakan, sampai beliau itu mengatakan, barang siapa yang antum lihat, ulama-ulama antum yang antum lihat itu, kemudian dia mendekati pintu-pintu istana, maka pasti dia adalah ulama yang ya, kalau dia itu dekat-dekat dengan pintu-pintu kekuasaan. Padahal sekarang hari ini orang berbangga, saya itu berceramah di ini, berceramah di ini, berceramah di ini. Padahal kalau ukuran dulu ulama dulu itu, mereka itu mengatakan itu adalah ulama-ulama yang Makanya banyak ulama-ulama kita itu hidupnya Masya Allah sangat-sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Ya. Bahkan mereka itu waktunya itu ya dihabiskan hanya untuk apa? Untuk din ini. Ya, bahkan saya dapat cerita dari seorang teman anaknya yang kuliah ya, yang kuliah di Sudan itu. Ya, saya pernah bercerita sama antum, beliau ini mendapati seorang syekh yang sangat sederhana. Maka kemudian mahasiswa-mahasiswa di Indonesia itu bersepakat, yuk kita ngumpul ke uang yuk diberikan kepada syekh itu, karena beliau itu kalau ngajar itu ya ngajar itu terasa beliau itu baru dari kesibukan ya, kadang-kadang beliau itu masih pakaiannya masih biasa-biasa kemudian ngajar itu. Setelah itu beliau itu lagi itu. Karena beliau ini hanya seorang servis jam. Coba servis jam itu gajinya piro Mbak itu? Apakah jam itu semuanya harus rusak itu ya? Lah seperti itu ya. Maka pada saat itu terkumpul uang itu sampai 10 juta. Ya, terkumpul uang 10 juta. Kemudian mereka sama sowan di tempatnya Syekh ini, kemudian menyampaikan, afan Syekh, bukan kami bermaksud apa-apa, ini dikumpulkan dari kami ya, hanya ingin memberikan ya kepada Syekh. Maka Syekh ini menangis, bukan pola tertawa menangis. Kemudian Syekh itu mengatakan, Masya Allah, kenapa pandangan antum begitu rendah? Kenapa hari ini ilmuku itu hanya antum ya sejajarkan dengan nilai dunia yang seperti itu. Ya, sungguh ini mengecewakan bagiku gitu ya, mengecewakan bagiku. Maka kemudian Syekh itu ya, kemudian mahasiswa ini ya, kemudian meminta maaf kepada seorang Syekh. Dianggap bahwa dia itu sangat berterima kasih, malah dia merasa bahwa ini adalah perendahan kepada dirinya. Ya, maka awatifillah, tadi saya menyampaikan bahwa orang-orang yang kemudian punya kemuliaan itu hanya orang mukmin. Saya melihat itu hanya orang mukmin hari ini. Ya, apa yang menjadikan dia tidak mulia? Coba diberi kedudukan dia juga tidak kemudian bersegera, dia senang, wah ini saya dikasih kedudukan, saya dikasih dunia, saya dikasih ini. Tidak. Itu ya. Seorang mukmin itu tidak seperti itu. Ya, karena apa? Dia nilai itu adalah kepada keridhaannya. Kemudian ya masih Syekh Sulaiman Al-Lahim ini menyampaikan hal ini dikarenakan Allah itu mensifati dunia dengan kata-kata al-ajilah, bersegera. Al-ajilah, segera hilang. Jadi dunia itu akan segera. Jadi kalau hari ini antum itu mengatakan, wah ini paling enak itu namanya. Ya sing senenge godhong waluh, paling enaknya godhong waluh jajal ya, seminggu jangan godhong waluh terus ya umur juga itu ya lainnya ya orang-orang yang bahkan mengatakan ya, wah para penegak minuman keras itu ya itu ya, wah ini air surgawi dan sebagainya itu katanya ya, ini kan ya pelecehan terhadap apa ya mereka seperti itu. Tapi hari ini kita lihat bahkan mereka itu tidak puas dengan seperti itu. Karena apa? Mereka ketika sudah menegak satu minuman yang kemudian dianggap itu wah sudah luar biasa, harganya paling mahal, apa mereka kemudian selesai sudah puas? Tidak. Ternyata mereka juga kemudian ini tidak memuaskan. Makanya mereka mencari, bahkan kemudian mereka itu kemudian mengaduk campurannya sendiri. Ya ono racun tikus, ono apa itu ya dicampur-campur itu ya, campur-campur. Ya, karena mereka kurang puas. Ya sehingga apa? Ya bablasno nyawani itu ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya ajilah cepet.
Bahkan ini juga menunjukkan bahwa nanti kehidupan dunia ini akan cepat. Kalau kita semuanya, antum semuanya, kita semuanya ini hanya pandangan. Sebetulnya pandangan ini pandangan yang cepat maknanya. Dunia ini cepat sekali nanti. Ya, kebahagiaan cepat itu ya. Lah ini ya, kesenangannya juga cepat. Ya, makanya nanti bahkan di akhirat itu sudah dikatakan nanti orang-orang yang di akhirat itu bahkan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan 100 kali lipat daripada kekuatan biasanya. Antum semuanya hari ini 1 piring, besok 100 piring, antum bisa makan di sana ini. Maknanya itu bukan ajilah. Memang betul-betul kenikmatan. Ya, betul-betul kenikmatan. Ya. Dan ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya, tadi ya kata-kata ajilah ini menunjukkan bahwa perendahan, ya perendahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan adunya daru man la daralah wa malahu man la malah walaha yajma'u man la aqbalah. Ya. Dunia adalah rumah bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Ya. Dunia ini adalah ya rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Kemudian dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Hanya orang yang tidak berakal yang berkumpul untuk memperebutkannya itu. Rasulullah menyampaikan hanya orang yang tidak berakal juga. Jadi antum hari ini melihat kalau ada orang serakah itu sebetulnya dia itu tidak berakal itu. Dia itu podo karo wong edan itu sebetulnya seperti itu ya. Dia itu adalah orang-orang seperti itu hari ini. Ya. Ini ya. Karena dunia itu hanya tempat berteduh sementara itu ya. Tepat untuk kita sementara tinggal hari ini di dunia. Ya. Makanya orang-orang yang merendahkan hari ini, merendahkan terhadap seperti itu kan ya, yang namanya apa ya, orang-orang kebanyakan orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh di dunia di urusan agama ini rata-rata orang miskin. Karena apa? Mereka itu cuma punya hiburan satu, ngembenang akhirat yang penting yang seneng gitu ya. Mereka dalam rangka merendahkan orang-orang yang beriman seperti itu. Itu ya. Hiburannya emang gue tok jalo apa-apa. Hak ming hotel ora kuat duite itu ya seperti itu. Tuku motor apik ora kuat duite, ora kaya nyong-nyong iki kabeh kan seperti itu. Dewe hiburannya akeh plesir ya. Tekan Amerika, tekan ngendi kan ada pilihan. Coba nek wong-wong melarat kayak itu ya seperti itu. Ya mong akhirat bayangannya dia itu ya. Makanya seperti orang-orang komunis itu sampai mengatakan agama itu candu. Dia mengatakan agama itu candu. Ya. Makanya antum lihat hari ini, kalau ada partai politik, orang yang bicara hari ini hanya urusan dunia, ya ini ya. Jadi pandangannya cuma dunia tok ini. Nah, ini butuh diwaspadai. Dia itu adalah sudah terkena penyakit yang seperti ini. Karena apa? Dia mengatakan agama itu candu. Karena apa? Sandungan terbesar bagi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul hari ini cintanya terhadap dunia. Itu sandungan terbesar mereka. Ya, nah ini ya. Kemudian maka orang yang memperebutkan kehidupan dunia ini kelak akan menghadapi hari yang berat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyampaikan di dalam surah Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauma tsaqila. Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat yaitu hari akhirat di belakangnya. Itu ya. Jadi ini adalah mereka itu orang-orang kafir. Jadi yang paling hari ini cinta kepada dunia itu pasti mereka orang-orang yang kafir. Anda bisa lihat di dalam sejarah. Rata-rata mereka orang-orang yang kafir itu orang-orang yang paling bangga terhadap kehidupan dunia. Ya, nah ini ya. Dan inilah yang kemudian juga nanti saya sampaikan yang membedakan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita ini kemudian dengan adanya pandangan seperti ini kemudian kita menghilangkan total? Tidak. Ya, tidak. Ya, silahkan antum hidup di dunia, tapi sebagaimana kemudian Ali radhiyallahu an, ya Allah jadikanlah dunia itu di tanganku bukan di hatiku. Jadi antum silahkan bahkan mendapatkan dunia itu boleh. Dan para sahabiah kita itu
ya para sahabat Rasulullah SAW itu banyak yang mereka itu memiliki kekayaan harta. Tapi Masya Allah nilainya itu berbeda dengan tadi ya. Orang-orang yang hanya berpandangan terhadap apa? Terhadap dunia ini. Bahkan sampai ada satu hadis yang mengatakan sebaik-baik dunia itu adalah yang ada di tangan seorang mukmin. Pasti dunia itu akan menjadi selamat. Selamat pada dirinya, selamat dunia itu sendiri. Karena apa? Dia akan digunakan di dalam sisi-sisi kebaikan. Ya, sisi-sisi kebaikan. Tidak pernah dia menggunakan untuk kejahatan, bermaksiat kepada Allah atau menghancurkan kehidupan itu sendiri. Ya, coba hari ini orang-orang yang diberikan kemudian potensi kehidupan, orang-orang yang tidak diberikan amanah yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat ya mungkin secara besarnya mereka hari ini ya membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau secara kecil ya kehidupan tatanan sosial, mereka membuat seperti itu. Ya, kehidupan yang kemudian sudah layak dengan kehidupan yang baik ya, mereka kemudian mengotorinya. Ya. Ini ya, dengan membuat mungkin ya orang-orang yang ya kita lihat orang-orang yang cinta dunia itu keinginannya itu yang pasti ke arah rusak. Ya, usaha baik-baik ya dikotori. Ya, nggawe karaoke badane itu ya lainnya. Bahkan saya ngomong-ngomong ya, ada orang yang bangun hotel kemudian cerita sama saya itu. Saya pernah tanya kepada orang yang bangun hotel ini. Ya, kayak bangun opo dong awal itu kok gede banget, magrong-magrong enggak bangun opo. Kandang wedhus. Dia mengatakan kandang wedhus. Ya seperti itu. Ya, kadang-kadang dijadikan kandang wedhus betul karena di situ ada perselingkuhan terletak di situ, ada prostitusi terletak di situ ya. Ya koyo kandang wedhus itu. Nah, seperti itu. Ya, ini ya. Kemudian tadi ada kata-kata ajalna lahu fiha ma nasoahu lima nuridu ya. Maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ya, maka orang-orang yang hari ini cinta kepada dunia itu akan disegerakan. Tapi apa? Ukurannya itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan. Makanya banyak orang-orang yang berdosa wis ngentek-ngentek no wis walah entek no kabeh. Juga ndak kaya gitu ya. Lah ini. Ya, kadang-kadang saya itu jangan ngelus dodo. Ada orang ya Allah habis-habisan waktu. Itu ya, habis subuhan enggak sempat, duhuran enggak sempat, dzikir enggak sempat, poso enggak sempat semuanya. Kehidupannya masih seperti itu. Coba, susah gitu. Bahkan saya melihat itu ada orang yang ya suami istri itu ya kesana kemari berdua, wis reget siji gembel gitu ya. Ya wong waras lah siji gembel itu. Ya mau hidupannya seperti itu, masane salat ndak dia. Gitu ya. Hanya seperti itu karena apa? Hari ini ukurannya adalah apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, coba. Maka rugi sekali kalau hari ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kalau kemudian kita ini hanya menghabiskan waktu untuk apa? Untuk dunia ini. Yang tadi sudah disifati ajilah. Disifati dengan sifat-sifat yang rendah. Ya, kalau hanya potensi kita itu terpotong di situ. Maka justru kita ini harus membalik pandangan bahwa silahkan untuk mencari dunia, tapi keperuntukannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi sebagaimana kemudian saya mengatakan Umar bin Khattab yang beliau ini kemudian punya obsesi yang tinggi. Bahkan obsesi beliau ini bagaimana generasi ini. Ya, generasi ini. Dan inilah pentingnya generasi akhwati fillah. Ya, makanya kita harus bagaimana sampai-sampai dikatakan ya kalau disampaikan bahwa ada salah satu paling tidak minimal itu adalah ada salah satu bagian dari keluarga kita itu ya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itu siji, gua apa menyelamatkan. Kalau hari ini orang tadi obsesi untuk dunia itu saking akeh sekarang.
Kalau kita mencari hampir wong nang Kejajar itu yang hari ini berangan-angan untuk mendapatkan anaknya, untuk kemudian dia obsesinya terhadap dunia, wis saking akeh gitu ya. Ya, wis nggledrah hari ini ya. Kerjaannya cuma satu, ya, kerjaannya cuma satu, sekarang sing merebutkan itu ya. Coba kabeh wong kepengin jadi presiden kabeh. Wong telu kepengin jadi presiden kabeh karo wakil presiden, padahal siji tok gitu ya. Nah ini. Yang nanti sing dadi mesti mung satu pasangan. Hari ini sing geledrah, wah gambar begitu banyak, pengen jadi anggota legislatif, itu yang nanti terpilih itu cuma wakil, sudah ditentukan kursinya itu mau jumlahnya piro tok Mas, sehingga sing daftar akeh gitu ya. Lah seperti itu. Kalau hari ini untuk urusan-urusan itu wis kakean wong gitu ya, kakean wong gitu. Maka seharusnya ada salah satu yang nanti akan mengangkat diri kita kemana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kehidupannya lebih hakiki. Makanya potensi itu harus kalau dikatakan yo ora ketang siji gitu. Ora ketang siji. Nek bisa kabeh wong kita ini sudah diciptakan oleh Allah. Nek bisa kabeh. Nek ndak itu satu orang itu kamu yang akan menolong bapak, menolong simbokmu gitu ya. Nah, seperti itu. Paling ndak itu siji. Ya, jangan kemudian diarahkan semuanya untuk potensi dunia. Ya, makanya sebagaimana tadi saya mengatakan Umar bin Khattab itu ya, Umar bin Khattab. Ya, bahkan potensi ini memang potensi yang tinggi. Makanya sampai pernah yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu nulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, tolong tambahkan kepada kami itu 1000 pasukan. Paling tidak itu 1000 pasukan lah, ya. Bala tentara, tambahkan bala tentara kepada kami. Maka pada saat itu kemudian ditunggu-tunggu, kemudian betul dikirim oleh Abu Bakar pada saat itu. Tapi setelah ke sana itu apa? Sing teko itu mau siji tok wong siji nyendil siji tok ini. Ya, dalam riwayat itu disampaikan yang namanya adalah Al-Qaqa bin Amru At-Tamimi. Ya, Al-Qaqa bin Amru At-Tamimi. Maka kemudian Abu Bakar itu menyelipkan surat. Kan Khalid bin Walid kaget, loh, ini yang saya minta itu 1000 tuh, kok cuma 1 tuh. Maka kemudian apa? Abu Bakar mengatakan, wahai Khalid bin Walid, sungguh aku telah mengutus 1 orang yang mewakili 1000, gitu ya. Jadi omongan dia itu mewakili dari 1000. Kalau dia memohon kepada Allah, bahkan bersuara, bahkan dia di medan perang itu 1 orang itu sudah mewakili 1000. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka inilah obsesi tinggi kita, ya, obsesi tinggi kita. Anak kita mungkin 1, tapi tadi mewakili 1000. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama kita mengatakan ada orang-orang yang cuma 1 sampai bisa mewakili 1000, bahkan mewakili 1 negeri, gitu ya. Makanya luar biasa. Bahkan ini juga pernah pada saat Amr bin As, Amr bin As itu juga pernah saya baca itu Amr bin As itu pernah itu mengutus minta bantuan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu, ya Amirul Mukminin tolong tambahkan kepada kami 4.000 pasukan. Ya, pada saat itu sedang penaklukan Mesir, ya Amr bin As. Maka kemudian setelah pada saat itu betul diutus, datang gitu ya, ya. Ternyata apa? Tidak 4.000, 4 pemuda datang gitu ya, 4 pemuda. Maka Umar bin Khattab juga mengatakan, sungguh 1 orang itu mewakili 1000. Masya Allah, luar biasa ya. Ini ya, makanya di sini antum semuanya saya menyampaikan potensi anak-anak antum, keturunan antum itu ya. Ini adalah dipotensikan untuk agama ini. Makanya kita tidak pernah minder, tidak pernah sedih dengan sedikitnya jumlah itu ya. Maka sudah mengatakan ngaji cah sedidik ora apa-apa gitu ya. Wong kita ini sedang menggali potensi yang terbaik. Ini ya, potensi yang terbaik. Ya. Jadi jangan sampai karena apa? Kadang kita ini bicara cuma kuantitas. Akai itu ya. Itu ya. Makanya hari ini sebagaimana ya
dulu pasukan kaum muslimin ya, jumlahnya sedikit tapi bisa menghalau dengan pasukan yang begitu banyak. Ya, bahkan satu orang itu bisa mengalahkan ya banyak pasukan, dan itu sudah banyak. Ya, itu sudah banyak sejarah tentang itu. Bagaimana pengikut-pengikut kebenaran itu dengan jumlah yang seperti itu. Ya, maka disinilah nestapa orang-orang yang kemudian hari ini hanya mengharapkan kehidupan dunia sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Jadi bahwa mereka itu adalah orang yang menghabiskan tapi hanya seperti itu. Maka didapati banyak orang-orang yang sudah menghabiskan dunia itu tapi dia itu hanya mendapatkan pas-pasan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang beriman pun tidak kemudian antum itu kemudian nanti anak-anak yang kemudian diarahkan ojo. Paling-paling kehidupannya kongkono. Hari ini kan orang itu memandang seperti itu ya. Ya, pandangannya seperti itu, ya. Maka ketika Allah mentakdirkan, mereka itu juga banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali yang hari ini dititipkan dengan kelebihan-kelebihan juga banyak. Ya, banyak orang-orang yang dititipi. Ya, dititipi dengan yang seperti itu. Ya. Makanya banyak kemudian kita dapati orang-orang yang kemudian bisa ya memberikan sumbangan-sumbangan yang Masya Allah luar biasa. Bahkan dulu ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu senantiasa berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa dengan sesuatu yang sedikit. Beliau itu mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa dengan sesuatu yang sedikit. Ya, kenapa beliau berdoa seperti itu? Setiap malam beliau ini memberi makan 70 orang. Ya. Ahlus Suffah, ya. Ahlus Suffah, ya, Ahlus Suffah. Beliau ini kan ada orang-orang yang di samping Rasulullah ya, menimba ilmu, bahkan memang itu para sahabat itu memberikan kelonggaran kepada dia untuk tidak bekerja. Itu 70 setiap malam itu. Bahkan di dalam riwayat itu beliau pasti menyembelihkan mbuh kambing, mbuh anak sapi, itu sembelihkan setiap malam. Makanya doanya beliau itu mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa dengan sesuatu yang sedikit. Ya, karena beliau menghabiskan tadi ya, menghabiskan. Makanya beliau itu sampai dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah. Ya, harta yang melimpah. Ya. Makanya monggo ahwati fillah, obsesi kita ini kita pandangkan untuk akhirat. Jangan sampai kita melanggar. Ya, melanggar karena kita apalagi orang yang sudah tahu, orang yang sudah keimanannya sudah banyak menimba ilmu kemudian dia melakukan pelanggaran itu, ya Allah itu lebih marah daripada orang-orang yang biasa-biasa. Makanya sampai di dalam hadis, orang yang nanti pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan para pezina. Ya. Bukan para peminum khamar, bahkan apa? Yang pertama itu adalah ahlul qura. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi sayangnya dia itu hanya menunjukkan untuk dunia. Yang kedua adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersedekah. Coba. Karena Allah itu marah. Antum itu urusan hari ini, urusan akhirat, urusan tinggi. Kenapa hari ini hanya diperuntukkan untuk dunia? Sama, hari ini orang yang sudah ngaji. Kenapa hari ini kemudian antum itu masih saja, ya maaf, mungkin antum itu masih terjerumus riba, masih terjerumus kedoliman yang lain. Maka kita dapati bahwa Allah itu marah sekali, ya marah sekali. Makanya mari kita bersama, ya mari kita bersama untuk introspeksi kembali, akhwati fillah, ya bahwa kita ini adalah ya mendedikasikan semuanya. Diri kita, nafsi kita, pasangan hidup kita, ya, kemudian anak kita seluruhnya, orang tua kita, itu ya. Makanya monggo semuanya ya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, detik demi detik kita, menit demi menit, jam demi jam, ya. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai apa? Kematian kita. Ya, sampai kematian kita. Makanya mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan al-istiqamah. Allahumma inni as'alukal istiqamah, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi keistiqomahan kita di dalam apa? Di dalam din ini. Ya, keistiqomahan terus, ya. Nah ini. Mungkin ini aja akhwati fillah yang bisa kami sampaikan, ya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pandangan kita, pandangan yang hakiki, yaitu pandangan tentang kehidupan masa depan, walaupun kita hari ini dicibir sebagaimana tadi ya podo lah wong melarat itu ya kongkono hiburane kongkono itu ya, hiburane kok ndak apa-apa. Nanti kita itu akan melihat orang-orang yang hari ini menganggap dunia itu segalanya, kita akan melihat mereka. Ya, dan kita akan menginginkan nanti justru karunia dari Allah yang terbesar, yaitu berupa akhirat yang hakiki, ya, yang hakiki. Setelah kita tidak ada, kita pun masih punya keinginan besar untuk keturunan kita kan anak. Kalau ketika kita memberikan pandangan anak-anak kita untuk mempersembahkan kepada Allah, antum terbujur ke aku pun masa Allah ya lainnya. Makanya tolong ya sampai sudah diwanti-wanti ya, tolong ajarilah anak antum itu Fatihah itu paling enggak orang tuanya itu ya. Karena ini ayat yang paling banyak dibaca nanti, paling enggak itu ben apa ya? Pahala kita yang ngeru itu ya kita sendiri. Paling enggak itu Fatihah nenek wong. Fatihah kan insyaallah wah sing ngapal itu ya. Paling enggak itu dari kecil itu ojo aring bisa Fatihah nang TPA nang playgroup gitu ya. Dari rumah itu sudah Fatihah itu harus antum yang ngasih gitu ya. Antum minimal itu. Nah besok ayat-ayat yang lain itu ya, ayat-ayat yang lain itu ya. Tapi kan biasanya ayat-ayatan di sini ya, lain ya. Lain ya. Paling tidak Fatihah lah, Fatihah. Ya, makanya kita mendidik anak kita ya untuk apa potensi dia untuk di akhirat, dan kita mendapatkan nanti menginginkan mendapatkan hasil dari mereka. Ini aja, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Heeh. 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 Terus bagaimana nilai kita ketika kita terutama sekarang yang masih memilih orang yang mau tinggal di istana itu. Nilai kita itu seperti apa? Iya ya. Terus yang kedua tentang masalah ibadah. Bagaimana sih pendekatan pertama kepada orang yang benar-benar tidak mengerti ilmu syar'i tentang ibadah? Misalkan seperti ini, kita punya saudara